Azwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata-mata ya. Di kesempatan minggu lalu kita membahas tentang anak kucing yang berlari dikejar tikus ya. Itu sangat-sangat berpengaruh kepada psikologi masyarakat ya. Saya bersama Bung Iwan Gopeng dan Pendi Sudrajat. Dalam hal ini mau membahas tentang PPKM ya, yang berskala mikro dan makro tentunya. Di mana PPKM berskala mikro ini ya, itu skupnya desa, dan makro itu skupnya nasional. Tentunya ya, dengan adanya regulasi yang ditelurkan oleh pemerintah dan ditetaskan oleh pejabat yang berwenang, banyak pro kontra yang terjadi di masyarakat. Terutama ada pro dari instansi-instansi yang bersifat mendukung, seperti instansi kesehatan yang mendukung dengan vaksinasi, dan ada juga yang kontra tentunya dengan banyak-banyak argumen ya, seperti yang kita lihat di stasiun televisi, baik di media massa, media elektronik, dan media cetak. Tentunya hal ini yang membuat pemikiran kita menjadi kacau balau tentunya di masa pandemi yang sulit perekonomian dan sulit pola pikir yang positif. Oleh karena itu saya menghadirkan Bung Iwan Gopeng dan Pendi Sudrajat ini untuk membahas tentang apa sih fungsi dari masyarakat ini dalam menjalani aturan-aturan pemerintah, dan apa sisi negatif dari PPKM yang telah ditetaskan oleh pemerintah, dan apa positif ya ketika PPKM ini diimplementasikan di masyarakat dan disosialisasikan secara nasional. Tentunya banyak yang harus kita bahas pada malam hari ini. Sebelum itu, jangan lupa bunyikan lonceng ya, klik tanda like, dan jangan lupa subscribe supaya notifikasi kita tetap berjalan dan tetap mengikuti kegiatan-kegiatan kita di mata-mata. Baik, untuk narasumber pertama kita ini Iwan Gopeng, perwakilan dari pemuda anti kritik ya, dan ada perwakilan dari Pendi Sudrajat dari perwakilan pemuda Lingkar Selatan. Sebenarnya hal-hal yang positif yang kita berbicara positif saja ini, Bung Iwan Gopeng ya. Apa sih positifnya PPKM ini bagi masyarakat? Tentunya bagi masyarakat yang menengah ke bawah ya, baik yang mempunyai ekonomi lemah, apakah di masa PPKM ini dan di masa pandemi ini dia dapat bertahan dengan aturan-aturan pemerintah tersebut? Silakan, mungkin ada Sebelumnya ya, ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan kaitannya dengan PPKM ini, terutama sekali mengenai efek dari globalisasi yang marak sekarang ini. Kemudian juga bagaimana penerapannya dalam ruang lingkup atau ranah banyak masyarakat kita. Jadi sistemnya harus benar dulu. Terus yang kemudian penginformasinya harus jelas. Mau diarahkan kemana PPKM ini? Mau diarahkan kemana masyarakat kita kalau memang ada sistem seperti itu? Nah, oke. Tadi Bapak mata-mata mengatakan bahwa sisi positif, memang ada sisi positifnya. Dilihat dari segi apa? Tentunya pencegahan dari virus, lebih-lebih sudah diberitahu tadi kaitannya dengan virus yang berbeda sekarang yang kita ketahui itu, yang namanya apa, Delta ya, Delta virus itu.
varian baru. Varian baru. Iya, Nah, jadi itu Pak Mata-Mata. Iya. Nah, untuk itu selanjutnya juga ada beberapa hal yang jadi pertimbangan besar. Memang harus benar-benar dirumuskan hal ini sehingga masyarakat yang awam tentunya akan tahu prosedurnya seperti apa untuk PPKM ini. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Jadi saya mengambil 2 poin di sana. Benar-benar disosialisasikan di masyarakat agar masyarakat itu terbuka wawasannya tentang benar. hal itu, tentang penyebaran yang sangat-sangat cepat tentunya. Dan yang kedua tadi bahwa masyarakat tentunya yang kelas elit harus paham tentang kontribusinya ke hal yang sifatnya masyarakat lemah, Ya, agar saling menguatkan di dalam masa pandemi ini. tentu. Oke, baik. Ada 2 poin tadi. Kemudian mungkin ada dari Bung Pendi Sudrajat tentang hal-hal di lingkar selatan itu, bagaimana sih karakter masyarakat tentang adanya aturan pemerintah dalam PPKM tersebut. Mungkin ada hal-hal yang sifatnya terobosan, Bung Pendi Sudrajat. Baik Pak Mata-Mata, terima kasih atas waktunya. Oke, kita di sini berbicara masalah PPKM yang mana kita artikan PPKM itu adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Iya. Nah, dan di sini kita lihat karena kita di sini hidup di perdesaan, Iya. Di lingkar selatan. ya di lingkar selatan, khususnya di lingkar selatan, di sana kebanyakan masyarakat masih awam. Iya. Dan di sana kita masukkan saja di dalam kategori masyarakat elit dan masyarakat awam, Iya. di mana persentase masyarakat elit itu ada 20% dan masyarakat awam itu tergolong sangat banyak, yaitu 80%. Dan di sini masyarakat awam itu mengabaikan apa sih itu PPKM, karena mereka belum tahu bagaimana ganasnya virus yang sekarang yang sedang menghantui kita ini. Karena kemarin saya mendapatkan informasi dari salah satu nurse atau perawat Iya. di salah satu rumah sakit. Jangan-jangan itu pacar Anda ya? Bukan, Oh, bukan. iya, benar. Itu pacar Anda. Oke. Bagaimana sih virus ini bisa masuk ke tubuh kita? Bagaimana sifat virus ini? Dan nurse itu menjawab, virus ini berbentuk suatu kumpulan asap. Iya. Jika asap itu sudah sudah memasuki paru-paru dan penuh di dalam paru-paru kita, di sana, maaf ya, bukan asap rokok, tapi ini adalah asap. Ini mungkin ini bisa dibuang dulu ini. Iya, iya. Tidak boleh kalau kita Oke. kalau kita Karena di channel ini santai ya, yang penting Ya. kita dapat poinnya ya, saja. ya, tapi kalau kita pamer rokok seperti ini, kita nanti dikira endorse. Oh, siap. Ya, kan kita tidak dibayar oleh. Ya. Makanya kita harus Oke, dibayar sebenarnya ya. Oke, Oke. kita kembali ke topik. Kalau ini Itu tang itu. teh, Tang. cam. Oke, kita kembali ke topik. Ya. Sampai mana saya tadi? Oh ya, sampai Sampai ke asap ya. Karena virus Delta ini berbentuk seperti asap. Asap. Ya, ketika virus ini sudah memenuhi paru-paru kita, di sana kita akan merasa sesak. Dan Benar. setelah kita sesak, kan kita tidak bisa bernapas, otomatis kehidupan kita itu terancam. Ya, terancam karena manusia itu yang paling penting itu adalah bernapas. Setelah pernapasan kita terhenti oleh sesak itu, otomatis kita akan mati. Itulah bahaya virus ini. Dan kenapa kesadaran masyarakat sekarang tidak mau mematuhi peraturan pemerintah? Karena ada beberapa faktor. Satu, karena kita hidup di perdesaan, otomatis warga dan masyarakat itu kewalahan atau mereka berpikir kalau kita di PPKM bagaimana kita akan mencari sesuap nasi.
karena mereka tidak digaji oleh pemerintah. Benar-benar. Beda halnya dengan kaum elit, mereka hanya tinggal menunggu gaji. Walaupun dia di PPKM, tapi mereka sudah terima ini itu dari pemerintah untuk jadi pesangonnya selama PPKM. Beda dengan masyarakat kecil, mereka harus kerja banting tulang dulu agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari di dalam melaksanakan PPKM. Dan itulah kenapa sekarang pemerintah itu menyorot warga kecil atau pedagang-pedagang di sana. Kalau mereka berdagang Yang digusur itu ya, ya? yang digusur-gusur itu. Kalau mereka berdagang digusur, apa sih? Kenapa mereka sampai melakukan seperti itu? Karena mereka ingin mencari sesuap nasi. Iya. Ya, Benar. karena mereka ingin mencari sesuap nasi. Jadi poin yang saya bisa ambil di sini bahwa hal ini tidak akan berhenti Iya. ketika antara cebong dan kampret ini masih Iya. masih kepentingan politik ini Iya. masih kita lihat ya, dia masih pro pemerintah itu ya cebong, ya kontra pemerintah ya kampret, Ya. ya seperti apa yang Bapak jangan kemana-mana Bapak. dikatakan oleh apa namanya, salah satu fraksi dari DPR ya, saya tidak sebut namanya karena ini profesi. Ini ada apa ya, dualisme saya kira, Benar Pak. dualisme antara pihak pemerintah dan pihak pemerintah juga, begitu kan? Artinya DPR dan pemerintah ini seharusnya klop dalam membuat aturan supaya masyarakat juga tidak bingung. Tepat begitu sekali, ya, Pak. Bung Bope. Mungkin bagaimana menurut Anda ini ketika di saat-saat pandemi ini ya, terus dikelumbungi oleh politik, itu bagaimana menurut Anda? Ya. Jadi saya rasa bagaimanapun tanggapan Bapak Fendi Gunawan tadi sangat tepat sekali. Hanya saja di sana saya mempermasalahkan apa yang perlu saya permasalahkan. Ya. Terutama sekali mengenai pemerintah yang sekarang, manajemennya, keakuratannya dalam menangani hal tersebut, Ya. itu saya rasa belum maksimal. Belum maksimal. Kenapa? Kenapa? Salah satunya ketika diadakan pendisiplinan untuk kegiatan PPKM. PPKM harus lebih dahulu menyelesaikan tugas pertamanya. Mana dikatakan tugas pertama? Yaitu menjalankan protokol kesehatan itu. Iya. Itu saja belum maksimal. Kenapa tiba-tiba langsung mengambil langkah secepat itu mengadakan PPKM? Seharusnya itu diselesaikan dulu Pak. Anggarannya besar loh. Oh iya. Itu harus dipertanyakan. Oke. Menyangkut apa yang dikatakan oleh Bung Pendi Sudrajat tadi, memang benar juga adanya. Karena ini menyangkut skala mikro dan harus pemerintah itu harus ambil kayaknya ini Iya. apa namanya, mengambil keputusan secepatnya, karena menurut ada varian baru ya, Ya, benar ya, sekali. Delta itu sangat berbahaya. Ya, benar Ya. sekali Pak. Mungkin apa yang dikatakan Bung Iwan Bopeng itu mungkin Pak Pendi Sudrajat bisa menyanggah atau gimana? Yang mana? Masalah itu. Masalah apa tadi? Itu belum selesai kaitannya dengan protokol kesehatan untuk menggunakan apa namanya? Protokol kesehatan, masker iya. segala macam sudah di PPKM. Sudah dilaksanakan PPKM begitu. Iya, tiba-tiba langsung PPKM. Seharusnya itu harus mantap dulu itu, selesaikan dulu. Nah, tanggung jawab pemerintah yang sekarang kita lihat, karena kita lihat kan proses pelaksanaan dari sebuah protokol kesehatan itu tidak maksimal, tidak mendisiplinkan. Jadinya itu tidak ada hasil. No. Oh, begitu. Iya. Memang benar tidak ada hasil ya. Ya. Jadi begini ya. Saudara-saudaraku pemirsa yang ada di rumah, tentunya apa yang diniatkan oleh pemerintah kita harus berpikir positif ya. Artinya di sini bahwa pemerintah itu mengadakan evaluasi antara menyiapkan untuk protokol kesehatan ya, harus seefektif mungkin. Pemerintah sudah sangat-sangat
berpikir sangat-sangat kritis di sini. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sini sangat-sangat urgent sifatnya ketika pemerintah tidak melakukan pembatasan untuk kegiatan masyarakat, itu mungkin efeknya lebih ya. Kalau bahasa agamanya itu mudarat. Ya. Oke. Ketika kita membahas hal ini tentunya tidak akan pernah bisa tuntas begitu tanpa ahli Iya. di atas ahli. Tentunya di sini ahli di atas ahli kita sudah undang tapi dia tidak datang karena dia habis dari Jogja ke sini ya. Dokter Kamaludin Iya. SAG SD MTS Benar. TK. Nah, mungkin untuk kelanjutannya besok kita akan menghadirkan Dr. Kamal SAG MTS SD TK untuk bisa menjadi narasumber untuk memecahkan masalah ini. Oke. Mungkin cukup di sini saja bincang-bincang hangat kita dengan segelas kopi dan ditemani oleh rokok ya. Artinya di sini pemirsa atau saudara-saudaraku yang ada di rumah, dukung channel kami agar tetap maju ya. Jangan lupa like ya, komen Dan aktifkan notifikasi ya, agar apapun kegiatan kita terupdate, tentunya Anda yang tahu. Dan juga jangan lupa subscribe ya, tetap di mata-mata. Oke. Terima kasih, Bung. Ya. Oke.